صلوا على النبي محمد. Tapi yang lebih ampuh daripada itu, tirai atau pagar yang paling terkuat dan kokoh di Indonesia ini, dengan adanya kesatuan persatuan, itu pagar yang paling ampuh melebihi kekuatan nuklir. Dan saya yakin saya introspeksi atau mawas diri, kalau suatu negara yang kuat ditunjang oleh fanatisme setiap anak bangsa itu terhadap bangsanya dan negaranya. Tapi paling celaka kalau publik rakyat ini sudah melentur fanatismenya terhadap bangsa ini dan tanah air ini, bisa akan menggoyahkan dan rapuhnya kesatuan dan persatuan. Secara pribadi terkadang saya berbicara, kalau melihat satu negara di dalam pertempuran menang, harus diakui strateginya matang, alat tempurnya juga luar biasa. Wajar kalau menang. Tapi jangan sampai negara kami, bangsa kami membeli hoax atau menerima hoax. Kita sudah kalah, apalagi kena bom, kena hoax saja kita kalah. Ini yang saya khawatirkan. Maka dengan adanya malam hari ini kita kumpul bersama di dalam rangka memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Hari Pahlawan, ternyata bangsa kami mampu menjawab. Inilah Indonesia. Kalau kita melihat ke belakang, Bapak Pangdam, Kapolda, jajaran-jajaran TNI Polri, di depan kita adik-adik kita ini luar biasa. Para alim, para santri, para tokoh agama, kita kumpul bersama-sama. Kira-kiranya yakin atau tidak? Kalau Indonesia tidak mudah digoyahkan. Buktikan kalau yakin, kena hoax saja sudah kalah loh. Yakin? Nah, kita harus berani menyatakan, boleh beda pilihan, boleh beda baju, tapi tidak ada perbedaan Indonesia. Merah yang namanya bendera, silahkan bendera partai masa bodoh atau ormas. Tapi kami Indonesia hanya memiliki merah putih. Setuju? Benar. Lah pasang bendera yang umurnya sudah 1 tahun lebih sudah rusut, begitu dipasang ada nasib. Mestinya harus kalau 17 Agustus pasang dong yang baru. Inilah Indonesia itu. Betul. Siap bener. Sebelum saya tausiah akan minta sama bapak-bapak, tulis
tulis kalau perlu ya. Kami bersyukur mempunyai tanah air Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi putra putri Indonesia. Bagi kami NKRI harga mati. Tulis setiap di tembok rumah kita. Yang panjangnya 1,5 meter, lebar berapa, ada tulisan NKRI-nya yang besar. Tunjukkan kalau kami memiliki NKRI, bukan basa-basi. Setuju enggak? Kalau nanti saya mau minta sama Pak Gubernur cetak yang banyak, gimana Pak Gubernur? Oh itu aku sudah angkat tangan begitu, berarti ACC sama kita. Ya gratis. Dulu zaman Pak Karno di rumah-rumah ada gazebo. Mungkin adik-adik ini belum lahir tuh. Ya. Ada lagi kelas itu ganti ustek. Zaman Pak Harto kita tidak menghilangkan tulisan di genteng-genteng itu PKK. Loh, betul ada? Nah, mengapa zaman sekarang kita tidak berani di depan rumah kita menulis NKRI harga mati? Berani tidak? Tunjukkan itu. Inilah Indonesia. Melempem siap-siap. Cengkel. Ya iya. Inilah alhamdulillah kita peringati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya untuk lebih jauh kita mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita akan lebih jauh setelah membaca sirah riwayat hidup baginda Nabi SAW, akan lebih jauh kita mengenal beliau dan akan lebih jauh kita cinta kepada beliau. Hasil daripada kita cinta kepada baginda Nabi akan melahirkan antar umat itu mahabbah disertai dengan mawaddah warahmah. Bukan dunia dalam perkawinan saja yang menelurkan mawaddah warahmah, tapi buah daripada cinta ini pun akan membuahkan mawaddah warahmah antar bangsa khususnya. Itulah diantaranya. Kalau orang mahabbah itu sulit, yang melahirkan mawaddah warahmah. Maaf sebelumnya, para ibu jangan tersinggung. Kalau seseorang mencintai kepada keluarga, pertama kali kita bersajak, bersenandung kepada yang kita cintai. Wajar manusia normal ingin dibuai, disayang, disanjung oleh lawan jenisnya. Itu sangat memaklumi dan memahami. Tapi apapun bentuk yang demikian masih semu, belum mendapatkan dan meraih yang membuahkan mawaddah warahmah. Karena kita melihat, andai kata sang istri melihat sang suami pas pisturnya itu tinggi, besar, gagah, namanya tidak harus ganteng, cantik. Yang namanya cantik, ganteng itu relatif. Bagi seorang lelaki melihat sang istri sama, itu pun masih di dalam dunia percintaan. Kalau buah-buahan baru bunganya belum berbuah, tapi nanti akan melahirkan satu kesayangan yang luar biasa.
ketika melahirkan sang istri sedang hamil 9 bulan, bagaimana jihadnya para ibu-ibu kita melahirkan, mengeluarkan kepala, istilahnya nyawa diwadai kantong. Maka bagi orang yang meninggal mati dalam melahirkan adalah matinya syahid. Baru kaum bapak kasih sayangnya akan tambah kepada sang istri. Itu belum apa-apa, Pak. Nanti kalau sudah tambah, putranya 1, 2, 3, pasti sang istri fisiknya pun melorot. Sang bapak pun sama. Sudah tidak sebelumnya masih perawan atau masih gadis. Setelah melahirkan pasti menurun semua. Sang bapak, anak-anak tambah sayang kepada istri. Itulah hakikat daripada kepada keluarga. Bagaimana kalau kita tarik cinta kepada tanah air ini? Kita melihat keberadaan situasi, mestinya kita harus melahirkan kasih sayang cinta kita kepada tanah air ini. Seandainya ada yang gundul, bukan kita berbicara tanah gundul, tapi bagaimana supaya tumbuh sayang tanah itu. Semakin kena erosi, tambah sayang kepada republik atau kepada tanah air ini. Ini hakikat daripada cinta. Dan akan melahirkan sayangnya itu tidak cukup bagi yang pohon atau daun-daun yang hijau. Sehelai rumput yang kering, sebutir pasir, tetap akan menghargainya. Karena apa? Itu milik Indonesia. Walaupun sehelai rumput kering, sebutir pasir. Ini filosofi dipegang. Jangankan lagi yang hijau, yang kering pun punya kami, punya bangsa kami, punya negeri kami. Jangan coba-coba menghina atau merendahkannya, karena itu milik. Itulah orang mahabbah pada sesama kita. Bagaimana Rasulullah SAW kepada umat ini?